Saya ingin langsung ke Bang Mardhani dulu kalau begitu, tadi menanggapi apa yang dikatakan oleh Mas Hanta dan juga Bang Doli yang memproyeksikan bahwa PKS kemungkinan besar akan bergabung nih kalau melihat nagadanya, apalagi komunikasi sudah berjalan di tingkat ketua umum. Gimana tanggapannya Mas Mardhani, sekaligus closing statement juga nih? Yang pertama tentu keputusan resmi nanti diambil di Majelis Syuro. Yang kedua, komunikasi seperti tadi Bang Doli bilang dan teman-teman katakan selalu baik. Dan buat saya sehat ya, ketika elit dan partai politik berkomunikasi itu sehat. Tapi tidak bermakna bahwa kita harus dalam satu koalisi. Lagi-lagi saya menekankan adanya oposisi sehat dan baik buat demokrasi. Adanya oposisi justru bisa memberikan kepastian bagi rakyat untuk selalu aspirasi bisa diangkat dan diperjuangkan. Lagi-lagi PKS insya Allah akan mendengar semua masukan, tapi kita akan selalu satu kata dengan perbuatan. Menjadi oposisi tidak bermakna kita tidak membangun. Itu juga membangun dengan cara menjadi kekuatan yang check and balance. Begitu. Baik. Ya artinya ini Bang Mardhani akan tetap pada standing point menjadi oposisi begitu ya, singkat ya Bang Mardhani? Pendapat partai akan diputuskan saat Majelis Syuro. Tapi saya pribadi menilai menjadi oposisi adalah sebuah kemuliaan, sama mulianya dengan menjadi koalisi. Baik, Bang Doli, konsep oposisi seperti apa di mata Golkar dan Prabowo Gibran? Kalau ingin koalisi besar, artinya kan oposisi dianggap tidak terlalu penting, akan mengganggu jalannya pemerintahan. Nah, pertama saya kira sepemahaman saya, kita ini kan sistem presidensial ya. Jadi sebetulnya kita tidak mengenal ada oposisi atau ada koalisi sebetulnya. Yang ada adalah kumpulan atau kerjasama partai politik yang berada dalam pemerintahan dan kemudian ada yang di luar pemerintahan. Dan tadi seperti yang saya katakan, di mana kan posisi partai politik ini, ya itu sama mulianya. Semuanya kan untuk menjalankan cita-cita luhur bangsa kita, ya ingin mencapai negara adil makmur, pemerintahannya bagus berjalan, kemudian ada check and balance dan seterusnya seperti itu gitu. Nah, lagi-lagi buat kami ya sepenuhnya itu kami serahkan ke partai politik masing-masing ya. Kalau ada yang mau bergabung semua, alhamdulillah gitu ya. Kalaupun misalnya ada yang memilih tetap berada di luar pemerintahan, itu juga bagus. Seperti yang saya katakan tadi, sama mulianya mereka juga bekerja untuk kepentingan rakyat gitu. Nah, tinggal kembali kepada keputusan resmi dari partai politik masing-masing. Oke, baik. Bang Doli, mungkin singkat ya Bang Doli, adakah sejauh ini komunikasi juga dijalin oleh PDI Perjuangan atau upaya untuk mengajak PDI Perjuangan? Komunikasi itu sudah terbuka belum? Kalau kami ya kan tidak apa namanya ya, semuanya kan sekarang lagi menunggu hasil resmi dari KPU. Makanya tadi sebelum ini kan ada juga yang memperbincangkan soal teman-teman PSI membicarakan bangunan koalisi besar dipimpin oleh Pak Jokowi misalnya. Ya, saya kira saya tadi menyampaikan bahwa sebaiknya ya pembicaraan tentang membangun koalisi kerjasama, mengajak partai mana, dan yang lain sebetulnya, dan seterusnya itu lebih baik nanti dibicarakan setelah pengumuman resmi dari KPU itu dilakukan. Bahwa sekarang masing-masing kita, masing-masing pimpinan partai ada yang berkomunikasi dengan partai politik yang lain. Tadi saya sebutkan dengan Nasdem, kemudian dengan PKS, kemudian dengan P3, dan juga dengan PDIP. Kami juga selama ini membangun artinya komunikasi itu terus terjalin sampai saat ini. Nanti kita tunggu dinamikanya. Kita mau menuju ke Mas Hanta. Mas Hanta, mungkin terakhir singkat ya Mas Hanta. Ini kan sempat ada usulan dari PSI bahwa Pak Presiden Joko Widodo ini sebagai ketuanya lah yang memprakarsai koalisi besar. Itu memungkinkan terjadi nggak Mas Hanta? Ya, per hari ini yang paling mungkin istilah Pak Jokowi sebagai jembatan adalah Pak Jokowi untuk mengambil salah satu dari opsi. Opsinya kan ada dua bagi Prabowo Gibran, kan sudah ada 3 koalisi, poros koalisi. Pilihannya mengajak seluruh partai 01, artinya semua digabung dalam pemerintahan, dan itu Pak Jokowi ada jembatan paling strategis, karena PKB, Nasdem, dan di luar PKS ya, itu sangat dekat dengan Pak Jokowi, berada dalam pemerintahan. Sisakan PDI Perjuangan di luar. Atau sebaliknya, ternyata PDI Perjuangan diajak di dalam pemerintahan, partai 01 yang di luar.
mengusung perubahan bersama Pak Anies Baswedan. Itu juga menarik. Itu tetap soliditas terjaga, Pak Prabowo menjadi 50 plus 30 atau 50 plus 20 jadi 70 atau 80%. Jadi demokrasi juga tetap sehat. Itu sudah seri opsi. Yang kedua dari sisi Pak Jokowi yang paling mungkin menjadi jembatan per hari ini dalam jangka pendek. Tapi kalau misalnya koalisi besar itu ditujukan Pak Jokowi akan memimpin, saya sepakat ketika beliau menjadi presiden itu paling strategis. Tapi jangka pendek. Tapi setelah Pak Jokowi tidak jadi presiden lagi, kaki politik Pak Jokowi tidak begitu kuat lagi. Karena itu Pak Jokowi kalau ingin mengambil peran besar dalam perpolitikan nasional tidak sampai pada menjadi presiden saja, maka menjadilah ketua umum Partai Golkar. Baik. Jadi kalau Pak Jokowi jadi ketua umum Partai Golkar, yang diperkirakan 10-20 tahun itu yang di skenario itu mungkin saja. Di luar itu sudah. Nah, satu lagi saya kira pergerakan peta politik ini sangat mungkin terjadi karena dalam sistem presidensil, tapi kita kan multi partai. Pak Prabowo membutuhkan dukungan parlemen, itu realitasnya. Baik, nanti kita akan bahas itu di dialog selanjutnya ya Mas Hanta ya. Partai bergabung itu mereka butuh kursi, mereka butuh legal protection, juga butuh dalam sisi ekonomi bisnis. Jadi sangat mungkin. Tunggu waktu saja. Dugaan saya akan gabung pemerintahan. Saya khawatir kebanyakan. Jadi mudah-mudahan ada. Kita akan tunggu nanti apa langkah politik dari Pak Jokowi dan langkah politik dari Prabowo Gibran mengenai koalisi ini. Kita akan tunggu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum, selamat sore. Sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat sore.